pembicaraan kali ini. Perkenalkan dulu, di sini ada narasumber saya. Silakan, Mbak. Ya, saya Dina, apoteker di Rumah Sakit Umum Santa Maria Malang. Topik kali ini mengenai tentang etika farmasi. Saya ingin bertanya, Mbak, pernah nggak sih Mbak Dina mengalami permasalahan mengenai etika farmasi di lingkungan pekerjaan? Kalau untuk etika farmasi sendiri itu kan banyak ya. Kalau permasalahan yang terkait etika farmasi pasti pernah. Bisa dijelaskan, Mbak, apa saja yang pernah Mbak Dina alami mengenai masalah tersebut? Mungkin untuk etika farmasi itu yang harus sangat dijaga itu mengenai integritas dan merahasiakan rahasia rumah sakit. Karena hal itu mungkin akan dialami oleh apoteker-apoteker atau oleh rumah sakit yang ada di Pemalang atau mungkin di daerah lain, itu pasti akan menemukan permasalahan tersebut. Jadi contohnya itu kan pasti di suatu rumah sakit itu kan ada kerjasama kepada distributor untuk menyediakan obatnya. Nah itu terkadang ada beberapa rep ya atau yang biasa membawa obatnya ke rumah sakit itu yang kadang itu ingin mengetahui atau ingin mencari tahu bagaimanakah penggunaan obat yang mereka bawa di rumah sakit ini, atau siapa saja yang menggunakan atau berapa banyak. Terus nanti akhirnya mereka itu bertujuan untuk kayak mencoba merayu agar kita dapat menyediakan obat yang mereka bawa itu lebih banyak, atau merayu dokternya seperti itu. Yang saya alami itu memang pernah seperti itu dari rep ya, salah satu rep merek tertentu itu yang tadinya kan kita kan tukar-tukar nomor WA itu untuk kepentingan kayak ya pekerjaan, kadang misal untuk tanya stok kayak gitu. Kalau untuk tanya sekedar tanya stok itu kan masih boleh ya, karena itu sifatnya bukan rahasia kan, karena mungkin kan kalau misalnya kita stoknya sedikit kan kita bisa timbal balik tanya ke mereka kalau misalnya kita butuh. Jadi untuk seperti itu kan bukan termasuk rahasia. Cuma kadang itu ada beberapa rep itu yang suka kayak tanya, Mbak, penggunaan ini tuh digunakan oleh dokter siapa saja, sehari berapa vial keluarnya, atau berapa tablet, berapa ampul, terus nanti itu dokternya siapa saja, terus nanti bisa tolong dilihatkan nggak Mbak, ada datanya nggak Mbak untuk menunjukkan penggunaan obat tersebut gitu. Nanti ada iming-iming, misal nanti tenang deh Mbak, nanti saya kasih konsumsi atau saya kasih fee kayak gitu. Pokoknya kayak ada apa ya, gratifikasi seperti itulah. Itu pasti ada. Mungkin nggak cuma ke saya ya, mungkin ke apoteker yang lain, KAIN, atau mungkin bahkan TTK yang sedang berjaga, pasti itu pernah mereka alami. Nah itu kita sebagai apoteker, sebagai profesi yang harus memegang teguh etika profesi yang kita punya itu, ya jangan sampai mau menodai profesi kita untuk hal-hal yang mungkin sebenarnya cuma ya sekedar iming-iming makanan atau uang yang nggak seberapa jumlahnya. Kalaupun misal uangnya itu banyak, ya kita tetap nggak boleh. Kita harus tetap menjunjung tinggi profesi kita, memegang teguh sumpah kita. Jangan sampai apa ya, kita bekerja di sini kita harus menjaga rahasia tersebut. Walaupun misal kayak itu kan obat-obatan dari mereka atau mereka yang membawa, mungkin untuk kepentingan mereka juga kan, butuh untuk misal laporan ke atasan atau target mereka kayak gitu. Kita harus tetap tekun, tidak boleh membocorkan hal itu. Jadi misal boleh dikirimkan ke datanya atau mungkin difotokan atau seperti itu, tuh pasti itu ada. Nah kalau misalnya permasalahan seperti itu kan nggak cuma di sini ya, mungkin di rumah sakit lain pun mengalami.